Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri peringatan hari lahir ke-13 Pondok Pesantren Ora Aji pimpinan Gus Miftah. TNI gelar karya bakti bagikan ribuan paket sembako dan pengobatan gratis. Mega bintang NBA Luka Doncic resmi memperpanjang kontrak dengan LA Lakers. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri peringatan hari lahir ke-13 Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu malam. Kehadiran Wapres dalam acara ini mencerminkan apresiasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terhadap peran pesantren dalam memperkokoh moral dan spiritual bangsa. Dengan mengusung tema Berani Beda, Istiqomah di Jalan yang Sama, acara ini menjadi wadah penguatan spiritualitas melalui zikir dan sholawat, menegaskan peran pesantren sebagai pusat dakwah dan penjaga nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman. Melalui doa bersama dan silaturahmi lintas tokoh, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat cinta tanah air, toleransi, dan persatuan. Dalam kesempatan tersebut, Wapres mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada berita-berita hoaks yang kian marak di tengah masyarakat. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak langsung menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Kedatangan Wapres ke pondok pesantren yang diasuh Gus Miftah itu menjadi bentuk penghormatan dan kedekatannya dengan sang pengasuh pesantren. Wapres menyebutkan bahwa dirinya menyempatkan hadir meski baru saja kembali dari kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat. Dari Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kick-off program cek kesehatan gratis tahun 2025 di sekolah dan madrasah resmi dimulai. Program ini menargetkan 53 juta siswa hingga Desember 2025 mendatang. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis di salah satu sekolah di kawasan Pancoran Mas Kota Depok. Jenis pemeriksaan sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah dasar meliputi 13 jenis pemeriksaan, seperti nutrisi, mata, gigi, telinga, tekanan darah, gula darah, TBC, kesehatan reproduksi hingga deteksi perilaku merokok untuk siswa kelas 5 dan kelas 6. Untuk pelajar SMP ada 15 jenis pemeriksaan dengan tambahan screening HPV dan thalassemia untuk siswa putri kelas 9. Sementara untuk pelajar SMA meliputi pemeriksaan hampir sama dengan SMP, tetapi screening HPV hanya dilakukan untuk siswa putri di jenjang SMP. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi pelajar ini dilakukan di 19 kota kabupaten di Jawa Barat yang serentak dilakukan pada 4 Agustus 2025. Jadi ini program milik bersama lintas kementerian sebagai salah satu bentuk program PHTC dari Bapak Presiden. Dan ini ada realisasi nyata untuk memberikan dampak kesehatan kepada masyarakat yang akan terlihat dengan cepat. Total jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran cek kesehatan gratis ada sebanyak 282.317 sekolah. Para siswa mulai tingkat SD hingga SMA akan memperoleh berbagai jenis pemeriksaan kesehatan. Kendati demikian, setiap jenjang akan mendapatkan pemeriksaan yang sedikit berbeda. Dari Depok, Jawa Barat, Teofandi, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Kesehatan melaksanakan program cek kesehatan gratis yang menyasar ke kalangan pelajar. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pelajar. Berlokasi di SMA Negeri Kota Tangerang Selatan, program cek kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan pola jemput bola pada target pertama menyasar sebanyak 1.225 pelajar.
Pemeriksaan kesehatan pelajar merupakan isu yang sangat fundamental dalam membangun sumber daya masyarakat yang unggul. Program ini bukan hanya untuk mengetahui potensi penyakit sejak dini, namun sebagai langkah menjaga peserta didik tetap sehat dan menunjang proses belajar. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis telah dilakukan sejak 10 Februari 2025 lalu dengan menyasar 53 juta pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA dan sederajat. Sementara Wali Kota Benyamin Daphni mengatakan sasaran pemeriksaan kesehatan menyasar ke 963 sekolah di Tangerang Selatan dengan rincian 162.000 murid dari total 466 SD, 70.829 siswa dari total 286 SMP, dan 68.765 siswa dari total 211 siswa SMA. Kalau cek kesehatan gratis kan sudah di-launching, di kick-off tanggal 10 Februari tahun 2025. Pada saat itu masyarakat datang ke puskesmas untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Di puskesmas kita sudah mencapai angka 51.000 dan itu setiap hari terus berjalan di pemeriksaan kesehatan. Kemudian untuk total di tingkat siswa ini baru hari ini. Dengan memantau kesehatan pelajar, pemerintah dapat memberikan penanganan yang tepat dan memitigasi resiko penyakit yang lebih serius. Masalah program pemeriksaan kesehatan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk anak sekolah di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes mengungkap 3 masalah kesehatan utama paling sering ditemukan, yaitu masalah gigi, kebugaran, dan masalah anemia. Program cek kesehatan gratis diluncurkan pemerintah serentak pada Senin 4 Agustus 2025. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengungkap 3 masalah kesehatan utama di kalangan sekolah. Maria menyebut masalah gigi mendominasi dengan angka 46%, masalah kebugaran 30%, dan kasus anemia. Menurut Maria, temuan ini berdasarkan data awal dari 72 sekolah rakyat menjadi fokus pemeriksaan. Data ini juga sejalan dengan angka nasional, 1 dari 6 anak usia 13 sampai dengan 15 tahun mengalami kelebihan berat badan dan 1 dari 6 anak usia 5 sampai dengan 14 tahun menderita anemia. Maria menegaskan pola masalah kesehatan di setiap sekolah diperkirakan akan berbeda sehingga tindak lanjut akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Untuk menangani kasus yang lebih serius, Puskesmas menyiapkan petugas khusus di lapangan. Setiap anak yang akan diperiksa akan mendapatkan kartu kecil berisi hasil screening. Jika dibutuhkan tindak lanjut di Puskesmas, seluruh layanan akan diberikan secara gratis sesuai dengan program Kementerian Kesehatan. Kemudian juga di lapangan tadi kita lakukan tes kebugaran. Nah, sebetulnya kemarin kita sudah mulai melakukan di sekolah rakyat, ada 72 sekolah rakyat. Ternyata 3 masalah utama. Yang pertama, anak-anak giginya bermasalah, 46%. Jadi tadi juga kita ingin membiasakan setiap tahun ada cek kesehatan gratis supaya kebiasaan hidup sehatnya terbangun. Oh, saya setiap tahun cek kesehatan. Lalu pada saat cek kesehatan ketemu masalah apa? Nah, ini nanti akan makin maju ya. Moga-moga seiring waktu berjalan makin sedikit masalah kesehatan yang kita temukan. Nomor 1 tadi masalah gigi, lalu nomor 2 masalah kebugaran. Ternyata 30% anak-anak kita yang kemarin hasil sekolah rakyat itu kurang bugar. Kemudian yang ketiga ada masalah dengan anemia. Itu yang kita temukan di sekolah rakyat. Tentu nanti pola mungkin berbeda-beda. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah, Jakarta pada 4 Agustus 2025. Kementerian Agama menyatakan siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto berupa cek kesehatan gratis bagi anak usia sekolah. Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah, Jakarta pada Senin 4 Agustus 2025. Kementerian Agama menyatakan siap mendukung program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden Prabowo Subianto berupa cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak-anak usia sekolah.
Program ini dilaksanakan serentak mulai hari ini 4 Agustus 2025 di berbagai lembaga pendidikan agama dan keagamaan lintas agama di seluruh Indonesia. Pelaksanaan program CKG menyasar madrasah, pesantren, satuan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Tercatat ada 12.548.995 peserta didik binaan Kementerian Agama berpotensi mendapatkan layanan kesehatan gratis. Jadi tidak ada diskriminasi antara madrasah dan sekolah, tidak ada diskriminasi antara sekolah umum dan sekolah swasta. Semua sekolah umum maupun sekolah negeri, sekolah madrasah itu diperlakukan sama. Inilah pemerintah kita ya. Nah, jadi tidak ada istilah bahwa madrasah dianaktirikan, sekolah umum, sekolah negeri diistimewakan. Tidak. Ini kita semua jadi saksi bahwa pemerintah sekarang ini betul-betul secara holistik memberikan perhatian yang utuh terhadap seluruh warganya. Adi Chandra, Berita Nasional TV. TNI gelar karya bakti bagikan sembako dan pengobatan gratis. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, memperingati Tahun Karya Bakti TNI tahun 2025, TNI Angkatan Darat menggelar Karya Bakti dengan membagikan ribuan paket sembako dan pengobatan gratis. Karya Bakti yang berlangsung di alun-alun Sajira, Kabupaten Lebak, Banten ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Beginilah suasana saat ribuan masyarakat Sajira, Kabupaten Lebak, Banten antusias mengantri pembagian paket sembako yang diselenggarakan TNI Angkatan Darat dalam rangka memperingati Tahun Karya Bakti TNI tahun 2025 yang berlangsung di alun-alun Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Ada sekitar 2.500 paket sembako yang dibagikan untuk masyarakat. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan pengobatan gratis bagi masyarakat. Para warga mengaku walaupun harus rela antri, mereka cukup senang dengan adanya bantuan sembako gratis dan mengaku senang bisa pemeriksaan gratis dikasih obat gratis pula. Bantuan gratis seperti ini sering nggak sih di sini? Oh, baru ini. Berarti ngerasa kebantu nih? Oh gitu. Apa-apa tuh dapatnya? Tahu itu. Oh, sembako aja ya? Iya. Oh gitu. Nanti buat apa nih? Buat diolah atau gimana? Diolah dimakan. Oh gitu. Iya, ya mama nggak punya laki-laki, anak jauh-jauh. Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Legend TNI Muhammad Syafi'i Kasno mengatakan, selain pembangunan fisik berupa renovasi rumah tidak layak huni, perbaikan jalan, dan bantuan sumur bor dalam Karya Bakti TNI juga memberikan bantuan ribuan sembako dan pengobatan gratis kepada masyarakat. Renovasi rumah tidak layak huni ini sebenarnya bukan renovasi. Kalau kita lihat secara fisik, rumah-rumah ini sudah tidak memungkinkan untuk dibangun. Jadi kita bongkar dan kita bangun. Itu 10 unit, kemudian sumur bor. Nah, sumur bor ini merupakan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat. Saat ini Angkatan Darat kurang lebih sudah 4.000 titik pelaksanaan pengeboran. Bersama kegiatan ini adalah terciptanya kemanunggalan TNI dan rakyat. Dengan terselenggaranya Karya Bakti tahun 2025 ini, masyarakat Kabupaten Lebak, Banten terbantu dan terciptanya kemanunggalan TNI dan rakyat. Dari Lebak, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Ketua Asosiasi Pengemudi Logistik Suroso meminta kepada para seluruh pengemudi truk untuk memasang bendera merah putih di armada dan rumah masing-masing. Suroso menegaskan untuk tidak memasang bendera lain selain bendera merah putih. Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, banyak tersebar pengibaran salah satu bendera One Piece di halaman rumah hingga mobil truk. Dalam hal ini, Ketua Asosiasi Pengemudi Logistik Suroso meminta kepada seluruh pengemudi truk untuk dapat mengibarkan bendera merah putih di armada dan rumah masing-masing. Dirinya menegaskan untuk tidak memasang bendera lain selain bendera merah putih. Suroso mengatakan pengemudi yang tidak mematuhi aturan akan ditindak tegas. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih merupakan sebagai bentuk menghormati jasa pahlawan. Untuk bendera, kita sudah sepakat dan kita sudah share. Mohon bendera kita tetap yang namanya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
kita sebagai ketua umum untuk menginstruksikan harus bendera merah putih. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri, bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku tak masalah dengan masyarakat yang menyukai bendera One Piece. Namun Dasko mengingatkan untuk tidak memecah belah bangsa dengan pemasangan bendera One Piece. Menyenangi itu benderanya yang ada. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV melaporkan. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa Sugiono akan tetap menjadi Menteri Luar Negeri setelah resmi ditunjuk menjadi Sekjen Gerindra periode 2025-2030. Dasko meyakini penunjukan sebagai Sekjen tersebut, Sugiono dapat menjalani tugas di pemerintahan Presiden Prabowo dan partai dengan baik. Bikin annual consultation. Menteri Luar Negeri Sugiono secara resmi ditetapkan sebagai Sekjen Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani. Penetapan tersebut berdasarkan surat keputusan yang telah ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan penetapan sebagai Sekjen Sugiono akan tetap menjadi Menteri Luar Negeri. Dirinya meyakini Sugiono dapat menjalani tugas di pemerintahan Prabowo dan juga partai politik. Sufmi Dasko menilai Gerindra merupakan partai yang lama sehingga memiliki nama manajemen yang baik. Saya rasa Pak Sugiono itu tetap akan menjadi sekjen partai, tetapi juga tetap menjadi Menteri Luar Negeri. Dan saya pikir pembagian tugas di pemerintahan dan di partai itu bisa dijalankan dengan baik, karena Gerindra itu adalah partai yang sudah lama dan manajemennya berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV melaporkan. Kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian untuk Diduga tersesat saat mengikuti Google Maps di hari pertama kerja, seorang pengendara motor di Kota Bekasi, Jawa Barat masuk ke dalam tol Jakarta Cikampek. Motor dilaporkan masuk melalui pintu Bekasi Barat dan keluar di Bekasi Timur. Detik-detik pemotor berada di dalam tol terekam video amatir warga. Dari rekaman video amatir milik warga, seorang pengendara motor terekam melintas di dalam tol Jakarta Cikampek kilometer 14 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi. Motor dengan nomor polisi F5102 FEC terlihat melaju di bahu jalan dengan kecepatan tinggi. Pemotor masuk melalui gerbang Bekasi Barat dan keluar di gerbang tol Bekasi Timur. Pemotor yang mengenakan pakaian putih dan celana hitam disebut tersesat saat berangkat di hari pertama kerja, setelah mengikuti arahan Google Maps yang memasukkan jalur ke dalam tol. Petugas jasa marga Bekasi Timur yang mendapat laporan langsung menghentikan laju motor di tengah jalan dan mengarahkan keluar lewat gerbang Bekasi Timur. Selanjutnya petugas menyerahkan pengendara ke PJR Tol Jakarta Cikampek. Tadi beralasan ditanya yang saya dengar, kenapa kamu bisa masuk tol? Saya ikutin lewat map, tapi setelah dia sadar dia masuk tol, dia sudah sadar, cuman dia mau putar balik lagi dia nggak bisa karena apa? Ya sama aja bunuh diri katanya. Saya lawan arus, akhirnya dia teruskan ke sini, terus dilihat sama LJT, akhirnya dia keluar sini, ya balik lagi ke cerita awal tadi. Nah hari ini pas kebetulan dia awal mau training kerja, gitu. Akibat kelalaian ini, pemotor yang diketahui warga Jelangsi Bogor dikenakan sanksi tilang oleh petugas polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan membangun ballroom besar di Gedung Putih. Dilaporkan pembangunan menelan biaya 200 juta US dollar atau setara 3,2 triliun rupiah.
Dilansir dari Fox News, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya bersedia menandatangani cek untuk membiayai ballroom baru di Gedung Putih. Saat ditanya apakah biaya dibutuhkan mencapai 200 juta US dollar atau setara dengan 3,2 triliun rupiah, Trump menjawab dengan mengiyakan. Dilaporkan sejumlah donatur tidak disebutkan namanya akan menanggung biaya proyek tersebut. Pembangunan ballroom dimulai September mendatang. Pembangunan mencakup 8.000 meter persegi, bisa menampung 650 orang. Diharapkan ballroom menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara resmi dan penting bagi para pemimpin asing berkunjung ke Gedung Putih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.